Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi kami menyambut semua jemaat yang sudah ada di ruangan ini. Shalom. Shalom. Ya, saudara siap untuk menyembah Tuhan, amin. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari semua mata kita arahkan tertuju kepada Bapa di surga. Dia Allah yang mengenal setiap pribadi kita di tempat ini. Dia tahu segala kelemahan kekurangan kita. Tapi Dia Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang radikal, kasih yang menerima dan mengubahkan kita. Itu sebabnya mari siapkan hatimu untuk dalam waktu beberapa jam ke depan bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Mari tanggalkan segala beban dengan tangan yang menghalangi. Dan biarlah hari ini menjadi harinya Tuhan. Waktu ini menjadi waktu khusus bagi Tuhan. Setiap kita akan mengalami kasih dan jamahan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah rasa
Belum ada mulutnya yang berkata masalah itu biasa. Karena pujian kita akan berkata masalah itu biasa. Yang luar biasa itu siapa? Tuhan. Coba kasih tos dulu kanan kiri, katakan masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Masalah itu ada kadar luarsanya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan.
kasih Tuhan. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya Engkau berfirman dan akan jadi dalam hidup kami. Kami beriman kepada firman-Mu ya Tuhan. Go!
memulihkan, meneguhkan, bahkan menyembuhkan setiap kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan akan selalu limpah dalam ucapan syukur bahwa setiap kami umatmu di tempat ini boleh mengenal Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa setiap kami umatmu di tempat ini boleh menyukai kebenaran firman. Sebentar kami rindu mendengarkan sabdamu, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Semuanya boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Pujian kita tadi mengingatkan kita dikreasikan, kita diciptakan oleh Tuhan menjadi umat lebih daripada pemenang. Kalau kita percaya kita lebih daripada pemenang, maka pujian tadi juga mengingatkan, sehingga kalau kita bertemu dengan pergumulan, dihadapkan kepada masalah, maka sekali lagi dengan iman kita berkata, masalah itu adalah biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan, pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Sesungguhnya ujian tadi mengingatkan setiap ada masalah itu ada kadaluarsanya, Bapak. Setiap masalah mau sehebat apapun ada masa kadaluarsa. Makanya pagi hari ini kita belajar dengan iman kita mengkolaborasikan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga setiap masalah itu bisa diubah menjadi berkat dalam hidup kita. Masalah itu menjadi jembatan bagi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja 4. Dalam 2 Raja-Raja 4 kita baca di ayat 38 sampai dengan ayat 41. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai dengan ayat 41 kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya, lalu dia serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu, dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, mau ada dalam kuali itu, hai api Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya hal itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, seintim sedekat apapun kita dengan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari pergumulan. Kalau kita lihat dari nats firman Tuhan tadi, dikatakan ada abdi Allah yang bernama Elisa. Dia seorang nabi, kemudian dia juga punya bujang, kemudian dia juga memiliki tamu adalah rombongan nabi. Berarti orang-orang yang ada dalam persekutuan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan mencatat dalam pertemuan itu, justru mereka juga akan diperhadapkan dengan masalah. Kalau kita lihat dari firman ini, mereka butuh konsumsi, mereka butuh makan. Tapi firman Tuhan mencatat pada saat itu ketika Elisa ada di Gilgal, maka itu adalah waktu ataupun sedang berada dalam musim ada kelaparan. Kemudian mereka sudah melakukan upaya, mereka sudah berusaha sedemikian rupa seakan-akan masalah bisa diatasi. Alkitab tadi mencatat bahwa masakan yang justru mereka sedang persiapkan itu mengandung
racun. Masalah pertama, mereka butuh makanan. Masalah kedua, mereka menghadapi racun. Bukankah mereka abdi Allah? Bukankah mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan? Tapi kok dihadapkan kepada masalah? Tapi firman Tuhan memang mencatat bagi kita, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semua itu. Kalau kita percaya kita lebih daripada pemenang, maka ketika diperhadapkan kepada masalah, dengan iman tunjuk masalahmu. Aku rindu lewat masalah itu Tuhanku yang dimuliakan. Dari dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita bisa lihat. Pertama, firman Tuhan mencatat orang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita buka firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 2. Seringkali alasan kepepet, panik, tertekan, atau hasil yang ingin instan membuat kita lupa dengan doa, lupa menantikan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan itu tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini penyebab masalahnya, Bapak. Firman Tuhan tadi jelas mencatat bahwa mereka tidak mengenal sayur-sayuran yang sedang mereka masak. Tapi mereka mengambil keputusan untuk mengiris-irisnya kemudian memasaknya. Ini tergesa-gesa. Berapa banyak orang seringkali dengan alasan tergesa-gesa, seringkali dengan alasan panik, seringkali dengan alasan khawatir, kita mengambil sebuah keputusan, endingnya keputusan itu menjadi salah langkah. Ada orang karena bisnis sedang maju sedikit, bukan majunya banyak, majunya masih sedikit. Akhirnya karena kepingin instan mendapatkan sesuatu, pinjam sana, pinjam sana, pinjam sana, pinjam sini. Endingnya bukan usahanya makin maju, tapi hidupnya makin babak belur. Firman Tuhan mengingatkan kalau orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Hasilnya kita bisa lihat keputusan itu menjadi impulsif, tindakan yang dilakukan secara spontan, tidak memikirkan konsekuensinya, yang akhirnya membawa penyesalan dalam hidup. Hati-hati. Sekali lagi, kalau hari-hari ini saya perhatikan di tengah dunia yang sedang berada dalam ketidakpastian, segala hal Alkitab ajarkan bahwa dulu dalam doa. Segala hal selaraskan dengan firman. Karena tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang terjadi sebenarnya tidak Tuhan ingatkan lebih dahulu dalam kehidupan kita. Kalau saya perhatikan banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun, mereka justru banyak terjerumus hanya gara-gara tergesa-gesa. Hanya gara-gara tergesa-gesa. Endingnya salah langkah. Banyak orang hanya kepingin dilihat orang terdekat. Tadinya bawa carry, jual carry-nya jadikan DP, beli Fortuna, stres dari itu. Hanya supaya orang lain tahu kalau aku diberkati oleh Tuhan. Tergesa-gesa membuat keputusan. Hati-hati yang bagi anak gadis, seringkali orang katakan kalau sudah kepala 3, maka mulai tergesa-gesa memilih jodoh. Bawa aja ke dalam Alkitab. Bidan Mesir umurnya sudah 40, tapi Tuhan menyediakan yang terbaik buat dia. Jangan salah langkah. Kalau di dalam ayat 39 tadi firman Tuhan katakan, lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenal. Ini penting dalam kehidupan kita.
Firman ini sedang mengingatkan kita jangan tergesa-gesa memasukkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Jangan tergesa-gesa masukkan sesuatu ke dalam hati kita. Filter dulu berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak tawaran dunia ini yang endingnya akan menjadi racun dalam kehidupan. Kenapa firman itu selalu menuntun kita? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dia nggak mau kita ngoyo. Dia nggak mau hidup kita ini menjadi beban. Yang mengkreasikan hidup kita ini adalah Tuhan. Dia tahu kapasitas jantung kita. Dia tahu kapasitas kehidupan kita. Makanya dia buat aturan dalam kehidupan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besok akan datang kesusahan yang lain. Tapi seringkali kita, karena memenuhi keinginan-keinginan kita, membuat kita keluar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Jangan tergesa-gesa. Jadi apapun planning yang kita buat, boleh kita punya planning, bawa dulu dalam doa. Boleh kita punya planning, bawa dulu menurut firman Tuhan. Tuhan, apakah hal ini harus aku kerjakan dalam hidupku ataukah tidak? Tergesa-gesa membuat keputusan sekali lagi akan membuat hidup kita menjadi sulit. Saya melihat ada beberapa hamba Tuhan hari-hari itu. Kalau orang dunia katakan hari-hari ini banyak modus, itu real. Bahkan banyak modus yang sekarang dikejar itu adalah hamba Tuhan. Karena mereka buat judulnya atas nama Tuhan. Mereka buat atas nama kasih. Masa seorang hamba Tuhan nggak bisa melakukan ini, nggak bisa memberkati kami dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita ini harus senantiasa mengambil keputusan berdasarkan firman. Bagaimana menghadapi masalah? Coba kita buka Yesaya 30 ayat 15. Sebenarnya Tuhan itu selalu menuntun kita dengan cara yang sederhana. Yesaya 30 ayat 15 ini firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan merancang kita untuk diselamatkan dalam hidup. Sesungguhnya di tengah pergumulan yang hari-hari ini ada, justru Tuhan ingin mengangkat hidup kita supaya orang lain melihat ada Tuhan dalam hidup. Tapi firman Tuhan katakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini diselamatkan bukan hanya bicara tentang surga, tetapi di bumi ini ekonomi kita juga perlu diselamatkan, kebutuhan kita juga perlu diselamatkan. Tetapi dalam hal ini firman Tuhan katakan, kekuatannya, kunci kemenanganku, tinggal tenang dan percaya kepada Dia. Tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita tidak perlu tergesa-gesa dalam kehidupan. Kemudian firman Tuhan tadi mengingatkan kita sama seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka ketika dia mengambil sayur-sayuran dan labu liar itu. Sedikit pun tidak ada niat di antara mereka supaya ketika dia masak, maka masakan ini akan menjadi racun. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Niat baik belum tentu endingnya akan berhasil dengan baik. Sekali lagi, dia mungkin melakukannya dengan tulus. Ternyata di balik ketulusan kita bisa jadi masalah. Tadi salah langkah, ajar. Ini dia tulus. Tapi di balik ketulusan itu bisa berubah menjadi hasil yang tidak baik. Sekali lagi, niatnya sedikit pun tidak ada untuk meracuni yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat 40 tadi, mereka berteriak, maut ada dalam kuali itu, hei abdi Allah. Ada yang di sini suka menjodoh-jodohkan.
jadi mak comblang. Niatnya baik nggak? Niatnya baik. Kasihan dia belum menikah, dicarikannya pasangan. Begitu mereka berumah tangga 3 bulan hancur. Niat baiknya belum tentu berhasil dengan baik. Ada orang yang hari-hari ini dengan niat baik, dia ingin menolong orang. Aku akan bantu usahanya. Bukan usaha orang yang terbantu, bahkan endingnya ini diputar balikan sama orang. Dia dimasukkan ke pengadilan. Niat baik belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Kita harus sadari, ternyata firman mengingatkan ketika kita tergesa-gesa salah langkah bisa mengubah menjadi masalah. Kita punya niat baik sekalipun niat baik itu belum tentu hasilnya akan menjadi baik. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, apapun penyebab kita mengalami pergumulan dalam hidup, Tuhan kita luar biasa yang sanggup mengubah masalah itu menjadi berkat. Sekali lagi Bapak, apakah karena salah langkah awalnya? Apakah karena niat kita tapi disalahgunakan, disalah mengerti sama orang? Apapun itu, kalau sudah menjadi masalah, Alkitab ajarkan kepada kita, apapun sumber masalahmu, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi berkat dalam kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, coba kita baca bersama-sama di ayat 41 tadi. Di ayat 41, 2, 3 ya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam lemari serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam wali itu. Nah, firman ini sedang mengingatkan, sekalipun sudah berubah menjadi racun, kalau kita libatkan Tuhan, maka racun itu berubah menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah lebihnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi, sesungguhnya setiap kali Tuhan izinkan masalah, maka saya teramat percaya di balik masalah itu Tuhan sudah menyediakan solusi dalam hidup. Saudara percaya nggak, begitu ada masalah, sebenarnya di balik masalah itu Tuhan sudah menyediakan kunci menyelesaikan masalah itu. Makanya kenapa firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Terus Tuhan sudah menyediakan belum jalan keluar atas masalahnya? Sudah. Seringkali yang Tuhan taruh dalam diri kita menyelesaikan masalah ada hal-hal yang sederhana. Sama seperti apa yang dihadapi oleh para nabi ini, ternyata tepung yang sederhana itu mampu membuat racun tadi menjadi tawar. Seringkali hal-hal sederhana Tuhan tunjukkan dalam diri kita, tapi seringkali kita nggak terima karena itu terlalu sederhana. Kalau kita baca kelanjutan dari Elisa ini, suatu kali rombongan nabi ini pergi ke sungai, mereka mau mengambil kayu supaya mereka membangun rumahnya. Kemudian salah satu di antaranya, maka kampaknya itu jatuh ke dalam sungai itu. Apa yang diminta oleh Elisa pada saat itu? Di mana jatuhnya? Jatuhnya sebelah kanan. Kemudian dia ambil sepotong kayu, dia lemparkan kayu tadi ke sungai tadi. Kemudian kampak tadi menjadi terapung. Hal sederhana. Seringkali kita menuntut Tuhan mengerjakan hal-hal besar, padahal dari hal sederhana kalau kita yakini Tuhan sedang bekerja, maka hal sederhana itu akan membuat mata kita takjub melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup. Ketika sumur itu dimara rasanya pahit, Tuhan gak kuat banyak hal untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan hanya katakan, ambil sepotong kayu, lemparkan ke dalam sumur. Kemudian airnya bukan berubah menjadi tawar, tapi airnya berubah menjadi manis. Seringkali Tuhan menunjukkan hal sederhana menyelesaikan masalah kita, tapi kita gak terima dengan keadaan itu. Kenapa firman itu selalu mengajarkan kepada kita mengucap syukur dalam segala hal? Ucapan syukurmu akan menyelesaikan masalah.
Berapa banyak yang percaya ketika engkau lepaskan pengampunan, engkau lepaskan ucapan syukur, maka sakit penyakitmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Sederhana. Dia tidak katakan bahwa ke dokter lakukan A, B, C dan lain sebagainya. Kenapa firman itu menyimpulkan kepada kita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya isi hati kita ini dengan kegembiraan. Dan kegembiraan itu bukan dibuat-buat, tapi karena kita mengamini, meyakini karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan bekerja dengan cara yang sederhana. Jangan minta yang rumit-rumit sama Tuhan. Seringkali kita sama seperti apa yang dilakukan oleh Naaman. Minta yang rumit. Tuhan itu selalu membuat yang sederhana. Dia datang kepada Tuhan. Dia sedang sakit. Dia kena kusta. Waktu itu apa yang Tuhan suruh kepada dia? Pergi ke sungai Yordan. Benamkan dirimu 7 kali. Maka kamu akan menjadi tahir. Itu artinya kalau kamu mandi di situ 7 kali. Benamkan maka kamu sembuh. Apa yang dikatakan oleh Naaman? Dia nggak mau. Kalau memang hanya untuk mandi, kenapa mesti sungai Yordan? Kenapa enggak sungai-sungai yang lain yang lebih bersih? Ada Damsyik, ada Parpa. Atau minimal dia keluar, dia doakannya dulu saya. Taruhnya tangannya di tempat di mana saya mengalami sakit. Kemudian diputar-putarnya tangannya begini. Ya. Jangan ajari Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan hal-hal sederhana dalam hidup. Hari ini dunia sekali lagi berada dalam ketidakpastian. Tapi yang Tuhan inginkan kepada kita, bertobat saja dengan tinggal tenang kata Tuhan. Dan percaya maka kamu akan diselamatkan. Kita boleh banyak aktivitas yang kita reka-reka. Tapi sekali lagi apakah itu akan menuntun kita semakin intim dengan Tuhan? Apakah dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semakin membawa kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tepung itu mengubah racun menjadi tawar. Tepung itu melambangkan firman. Seberapa sering masalah kita selesaikan dengan taburan firman di atas. Beranikah kita mengucapkan firman? Mari kita lihat dulu siapa Tuhan yang kita sembah. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat 5. Inilah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat 5 kita baca bersama-sama. Ini yang sudah Tuhan kerjakan pada saat Dia ada di muka bumi. 2, 3 ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Walaupun banyak kadang-kadang nama Tuhan putarnya kepada orang miskin maka dibuat menjadi kaya. Tapi firman Tuhan mencatat kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Apa artinya? Karena kalau orang rohaninya dipulihkan, sekali lagi Bapak Ibu, maka kehidupan jasmani pasti Tuhan akan pulih. Firman ini mengajarkan tidak ada sesuatu hal yang rumit bagi Tuhan. Dia bisa mengubah kehidupan kita dalam sesaat. Bagaimana Daud yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia terus menyembah kepada Allah. Tuhan angkat menjadi seorang raja. Ini karya Tuhan. Kalau pakai logika manusia maka sulit akan menerima kenyataan. Dia kan belum belajar kita bilang. Tapi kalau Tuhan katakan, kalau tadi pagi saya mengingatkan kepada anak-anak muda, ketika engkau sadar bahwa Tuhan menaruh rohnya di dalam dirimu, dan roh yang ada dalam diri kita ini Alkitab katakan itu roh yang luar biasa. Oleh roh yang luar biasa itulah yang akan memberikanmu hikmat. Oleh roh yang luar biasa itu memberikan engkau kepintaran. Oleh roh yang luar biasa itu memberikan engkau akal budi. Oleh roh yang luar biasa itu akan membuat karaktermu setur dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Ketika kita selaraskan diri kita dengan kebenaran ini, maka sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan
kita mengamini, kita mempercayai bahwa Yesus Kristus sanggup mengubah setiap masalah pergumulan apapun yang kita hadapi dalam hidup. Saya undang kita boleh bagi berdiri. Kita akan pujian tadi. Imani pujian ini. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan yang kau hadapi hari ini. Sekali lagi, persoalan pergumulan apapun yang kau hadapi hari ini. Ingat, engkau punya Tuhan yang hebat. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Ada rohnya dia taruh di dalam dirimu, sudah menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang begitu dekat dengan setiap kita. Itu sebabnya dia menginginkan
Kita salah langkah dalam mengambil keputusan. Terkadang kita dengan niat tulus, tetapi kok bisa menjadi masalah dalam hidup. Firman Tuhan mengingatkan, hari ini dengan bertobat tinggal tenang, percaya kamu diselamatkan. Apapun pergumulan persoalan yang engkau hadapi hari ini, dengan iman engkau berkata, aku punya Tuhan yang sanggup memberikan. Entah karena apapun sumbernya, apapun yang menyebabkan masalah itu terjadi dalam hidupmu, Alkitab catat bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terjadi dalam hidup ini yang kebetulan. Di balik masalah yang Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan kepada setiap kita agar kita umatnya bergantung dan percaya penuh kepada Dia. Ketika engkau percaya penuh kepada Dia, maka firman Tuhan mengingatkan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup memerdekakan setiap kita. Dia sanggup menyembuhkan setiap kita. Dia sanggup memulihkan rumah tangga kita. Dia sanggup memulihkan karirmu. Dia sanggup mengangkat hidupmu. Karena untuk itulah sesungguhnya kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika para nabi diperhadapkan kepada masalah, maka mereka mengambil teguh yang berbicara tentang firman Tuhan. Ada firman yang ada di dalam diri setiap kita. Mulai pergunakan firman itu bagi kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau diperhadapkan kepada goncangan ekonomi, bukankah Alkitab mengingatkan kita dengan iman, dengan kepercayaanmu kepadanya? Katakan kepada Tuhan, Allahku memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau hari ini kau diperhadapkan kepada masalah, ya mungkin Tuhan izinkan ada masalah di tengah-tengah rumah tanggamu. Ingatkan janji Tuhan dalam hidupmu, supaya kebenarannya boleh tinggal dalam dirimu. Kemuliaannya boleh dinyatakan di tengah-tengah rumah tanggamu. Ketika engkau diperhadapkan kepada penyakit, ngomong ke Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Sekalipun mungkin pada saat itu engkau belum merasakan kesembuhan, tetapi imanmu yang akan menyembuhkan hidupmu. Apapun yang Tuhan izinkan hari ini, jangan biarkan dirimu bersungguh-sungguh. Berjalanlah dalam rencana Tuhan. Berjalanlah menurut tuntunan Tuhan. Berjalanlah menurut kehendak Bapa. Sebab sesungguhnya di balik setiap pergumulan, Tuhan inginkan ada kemuliaan-Nya nyata di tengah-tengah kehidupan anak-Nya. Apamu berdoa bersih umatmu di tempat ini, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan mereka, kami percaya Engkau Allah yang sanggup merestorasi kehidupan mereka, menuntun memberkati umatmu di tempat ini. Pakai setiap kami boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami janji Tuhan. Sekalipun di tengah situasi sulit, kami percaya apa yang Engkau janjikan, janjimu iya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Engkau memberkati setiap kami, Engkau melayakkan setiap kami, supaya kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan berkat perjamuan kudus, berkat pengampunan, berkat janji Allah dinyatakan dalam hidup kami, itu tergenapkan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga akan mengalaminya. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur.